Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari warna. Warna ini dapat diberikan ke dalam elemen dengan beberapa cara. Di antaranya adalah menggunakan nama warnanya. Misalkan nama colornya red, green, blue, purple, dan lain sebagainya. Ada juga bisa dengan RGB. RGB ini singkatan dari red, green, blue, dan cara penulisan nilainya yaitu seperti ini. RGB, kurung buka, kurung tutup, kemudian ini untuk nilai rednya, ini untuk nilai greennya, dan ini nilai bluenya. Kemudian bisa juga dengan heksadesimal. Heksadesimal ini adalah yang paling sering digunakan karena biasanya desainer-desainer memakai kodenya pakai kode seperti ini. Jadi ada tanda pagar dulu, kemudian kode hexa colornya. Untuk yang RGB nilainya mulai dari 0 sampai 255. Di sini juga mulai dari 0 sampai 255, di sini juga 0 sampai 255. Sedangkan yang ini mulai dari 00 sampai FF. Kemudian ada juga HSL. HSL ini singkatan dari hue, saturation, dan juga light. Cara penulisannya mirip dengan RGB, tapi di sininya HSL. Ininya untuk hue, ini untuk saturation, dan ini untuk lightnya. Kemudian jika teman-teman ingin warnanya itu agak transparan, kita tinggal tambahkan A. Misalkan di RGB pakainya jadi RGBA. Berarti di sininya RGBA, kurung buka, rednya, greennya, kemudian bluenya, dan berapa persen transparansinya. Begitu juga dengan HSL, nanti ada juga HSLA. A-nya itu singkatan dari alpha, yaitu transparansi. Kemudian ada yang namanya gradient color. Gradient color cara penulisannya seperti ini, linear gradient. Jadi dia akan berubah warna dari ujung sini sampai ujung sini, atau dari atas ke bawah, atau dari sini ke sini. Berapa degree perubahannya, kemudian dari warna ini akan berubah menjadi warna ini. Kemudian pertanyaannya adalah mana yang harus teman-teman pilih? Sebenarnya ini kembali lagi ke preferensi teman-teman. Bebas sebenarnya. Teman-teman bisa milih yang manapun. Tapi kalau ditanya apa bedanya, jadi mari kita coba tanya saja di ChatGPT. Kalau ditanya di ChatGPT, apa perbedaan dari RGB, HSL, Hex, dan juga color name? Sebenarnya teman-teman sekali lagi bebas untuk menggunakan yang mana saja. Tapi kata ChatGPT, perbedaan-perbedaannya adalah untuk yang color name, dia bisa langsung namanya ya, red, blue, tomato, purple, dan lain sebagainya. Kemudian jumlahnya hanya ada sekitar 140 warna. Kemudian kelebihannya adalah mudah diingat dan cepat digunakan. Kekurangannya karena dia cuma 140, jumlahnya terbatas dan tidak fleksibel untuk desain yang lebih presisi. Untuk yang heksadesimal, dia penggunaannya seperti ini, tanda pagar, kemudian kodenya. Ini sebenarnya red, green, blue, tapi dalam skala heksadesimal. Jadi mulai dari 00 sampai FF. Ini yang untuk red, yang ini untuk yang green, yang ini untuk yang blue. Tapi skalanya heksadesimal dari 00 sampai FF. Dan ini kelebihannya adalah dia lebih ringkas dan sangat umum digunakan di HTML maupun desain grafis. Kekurangannya sulit dibaca secara visual bagi pemula. Kemudian RGB penulisannya seperti ini. Kemudian kelebihannya dia bisa kontrol transparansinya. Kalau yang RGBA, kekurangannya yaitu tidak intuitif untuk warna pastel atau untuk warna-warna yang agak kalem-kalem seperti itu. Untuk HSLA cara penggunaannya seperti ini. Dan kelebihannya yaitu mudah diatur untuk pencahayaan dan gradasi warna. Kekurangannya tidak semua developer familiar dengan HSLA.
Jadi sekali lagi yang paling banyak digunakan sebenarnya yang pakai heksadesimal ini. Tapi sekali lagi kembali ke preferensi teman-teman, teman-teman bebas pakai yang manapun. Kemudian si warna ini bisa digunakan di apa saja sih? Warna ini bisa digunakan di properti-properti berikut. Property color, ini yang sering kita pakai yaitu untuk mengubah warna teks. Atau kalau kita bekerja dengan icon, iconnya juga bisa kita ubah warnanya menggunakan property color ini biasanya. Kemudian ada background color. Background color ini lebih ke latar belakangnya. Kalau color itu untuk teksnya, kalau background color untuk latar belakangnya. Kemudian ada border color. Ini yang kita pakai pada materi sebelumnya. Kita bisa memberikan warna kepada garis tepi. Kemudian text shadow. Text shadow ini adalah untuk memberikan bayangan kepada sebuah teks. Jadi si teksnya mau pakai bayangan dengan warna apa, dengan ukuran berapa gede. Kemudian ada juga box shadow. Box shadow ini untuk memberikan bayangan kepada sebuah kotak dan lain sebagainya. Kemudian kita akan coba lanjut ke w3school.com. Kita kembali ke W3 School, kemudian menu CSS, dan teman-teman coba pilih yang menu CSS color. Nah, di sini disebutkan colors are specified using predefined color names or RGB, hex, HSL, RGBA, HSLA values. Jadi si warna ini bisa didefinisikan dengan menggunakan nama warnanya atau menggunakan RGB atau menggunakan heksadesimal atau menggunakan HSL ataupun menggunakan RGBA atau HSLA. Nah, untuk penggunaan nama caranya seperti ini. Kita coba lihat try it yourself. Kemudian di sini kalau background colornya tomato, maka seperti ini. Kemudian orange seperti ini, Dodger blue seperti ini, dan lain sebagainya. Coba dilihat, propertinya adalah background color. Berarti yang dipilih adalah warna latar belakangnya. Selain background color, kita juga bisa memilih color ya. Color itu berarti untuk mengubah warnanya. Yang orange ini kita ubah jadi property color misalkan. Kita run, maka hanya teksnya saja yang berubah warnanya jadi orange. Selain color, kita juga bisa border color. Border color, kemudian run, dan tidak terjadi apa-apa. Karena apa? Karena untuk border kita wajib memberikan style pada bordernya. Jadi kita harus nambahin dulu border style. Misalkan solid, titik koma, kemudian kita run lagi. Maka hasilnya sekarang si border ini warnanya sudah berubah jadi Dodger blue. Kita tambahin lagi border width sama dengan 2 pixel misalkan. Run. Atau lebih gede lagi 5 pixel. Nah, lebih gede lagi. Kemudian selain border color, kita juga bisa menambahkan text shadow. Untuk text shadow ini, text shadow dia punya beberapa value. Jadi yang value yang pertama adalah horizontalnya. Misalkan horizontalnya 2 pixel. Kemudian ada vertikalnya 2 pixel juga. Kemudian radius blurnya misalkan 4 pixel. Kemudian baru warnanya. Kemudian kita run. Oke, nah hasilnya seperti ini. Kita tambahin misalkan yang vertikalnya ini jadi 5 pixel. Horizontalnya kita ganti 6 pixel. Nah, hasilnya seperti itu. Warnanya kita ganti dengan nama warna lain. Untuk teman-teman melihat nama warna lain, kita lihat lagi di CSS color. Kemudian di sini disebutkan di sini ada beberapa predefined warna. Ada 140 warna nama.
Nih ada light blue, antique white, dan lain sebagainya. Kita coba yang crimson dulu ya. Crimson. Kemudian kita paste di sini. Crimson. Run. Hasilnya seperti itu. Kemudian ada lagi yang namanya box shadow. Kita tambahkan di sini, kita ganti box shadow. Box. Kemudian di sininya pakainya yang gray aja. Kita run, maka hasilnya shadownya seperti ini nih boxnya. Pada color names ini teman-teman bisa melihat namanya, kemudian di bawahnya ada kode heksanya. Teman-teman juga bisa melihat warna-warna lainnya di color value ini, atau pakai yang color group, heksadesimal, heksa yang ini, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan coba praktek. Kita akan membuat sebuah halaman web mirip-mirip seperti ini. Kita balik lagi ke Visual Studio-nya. Terakhir kali kita sudah berlatih dengan menggunakan margin dan hasilnya seperti ini. Jadi kita copy paste saja file yang ini, kemudian paste. Nah, di yang copy ini klik kanan, kemudian rename, kita kasih nama jadi 12 warna. Enter. Kemudian yang warna ini klik kanan, show preview. Nah, kemudian yang second content ini saya tidak membutuhkannya, kita delete. Kemudian stylenya juga kita delete. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita coba lihat lagi ke sini. Dia butuh menu yang namanya color overview, color names, RGB, HGBA, hex, HSL, dan juga HSLA. Berarti di sininya color overview, color name, RGB, RGBA, hex, HSL, dan satu lagi HSLA. Kita perbesar biar kelihatan hasilnya seperti ini. Kemudian kita butuh memberikan warna di sini berupa background color dengan warna ini. Maka kita tambahkan di seluruh A ini, berarti di sini ya, kita kasih background color sama dengan purple. Maka hasilnya seperti ini. Warna teksnya nggak begitu kelihatan, kita ganti saja menjadi warna putih. Color white, white, titik, koma, save. Maka hasilnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita kasih H1 warna dalam CSS. Oke, berarti di bawah sini kita kasih H1 warna dalam CSS. Save. Kemudian kita tambahkan teks ini. Warna dapat diberikan ke dalam elemen dengan beberapa cara. Pakai P dulu, kemudian P. Warna dapat diberikan ke dalam elemen dengan beberapa cara. Di antaranya adalah dengan menggunakan nama warnanya. Di antaranya menggunakan nama warnanya RGB, RGBA, heksadesimal, HSL, dan juga HSLA. Kita save. Kemudian
Kita lihat preview. So, preview. Maka hasilnya seperti ini, dan yang lorem ini kita delete saja. Nah, seperti itu. Kemudian kita akan menambahkan box yang berwarna-warni ini. Kita coba lihat ada berapa banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita butuh 6 kontainer. Kontainernya saya pakai div saja. Div ditutup dengan div. Kemudian copy sebanyak tadi 6 kali. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di sini tulisannya adalah name color teal. Name color sama dengan teal. Nah, untuk memberikan warnanya saya pakai inline style saja biar sekalian kita mengingat bagaimana caranya memakai inline style. Di sini berarti kita tambahkan style sama dengan background color. Kemudian namanya adalah teal. Maka hasilnya seperti ini. Ya, mirip ya. Kemudian yang ini tulisannya adalah hex color. Hex color sama dengan, untuk hex color harus diawali dengan tanda pagar. Pagar, kemudian E91E, E91E, kemudian 63. Maka hasilnya seperti ini. Kita tambahkan style background colornya. Kita semuanya tambahkan dulu style background colornya. Saya copy paste dulu aja biar cepet. Paste, 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 paste. Oke, ini salah, harus ada spasi di sini. Oke, maka semuanya teal dulu saja. Tapi untuk yang hex color berarti kita pakai seperti ini. Jadi sekali lagi harus ditandai oleh tanda pagar, kemudian nama kodenya. Ini untuk hex color. Kemudian ada RGB color. RGB color. Cara penulisannya yaitu RGB kurung buka kurung tutup. Kemudian yang warna merahnya 255. Warna greennya adalah 140. Dan blue-nya adalah 0. Sehingga dia perpaduan antara red, green, blue menghasilkan warna seperti ini. Berarti kita copy yang sebelah sininya. Kasih di background color ini warna. Oke. Kemudian ada RGBA. RGBA kita copy paste saja ya. Paste. Kemudian di sini juga RGBA sama color sama dengan seperti ini. Tapi untuk RGBA di sininya tambahin A dan di akhirnya dikasih berapa banyak transparansinya. Ini dari skala 0 sampai 1. Saya pilih 0,6 aja. Nah, maka dia bentuknya agak transparan harusnya. Berarti ini RGBA, ininya 0,6. Kenapa dia tidak transparan? Kita coba cek background color RGBA 0,6. Oh, di sininya masih ada teal. Kita hilangkan dulu. Nah, hasilnya sebenarnya warnanya kayak gini, cuman karena dia transparan dan warna latar belakangnya putih, sehingga dia hasilnya menghasilkan warna ini. Kalau di belakangnya ada gambar, si gambarnya itu akan terlihat karena dia transparan. Kemudian HSL color. HSL color sebenarnya dia sama dengan RGBA tapi dalam bentuk hue, saturation sama lighting. Kalau di sini dicontohkan hue-nya 200, kemudian saturation-nya 100%. Kemudian satu lagi adalah lightning-nya 50%. 50%. Dan di sininya bukan RGB tapi HSL. Maka hasilnya warnanya warna biru gini. Kemudian
yang background colornya kita ubah yang teal ini jadi HSL. Kemudian yang HSLA juga sama, ini tinggal tambahkan A di sininya, kemudian transparansinya kita kasih 0,6 saja. Kemudian di sini juga sama HSLA, kemudian transparansinya 0,6. Maka hasilnya seperti ini. Jadi sama seperti ini, cuman dia ada transparan 0,6%. Oke, untuk warna sudah selesai. Kita tambahkan margin bottom di setiap box ini. Berarti kita butuh namai si div ini, atau kita berikan kelas saja di div ini sebagai kelas color box. Kita copy paste, kemudian paste, dan satu lagi di sini paste. Dan kita berikan style di color boxnya. Berarti untuk kelas kita tambahkan titik, kemudian nama kelasnya adalah color box, kurung buka kurung tutup. Sekarang border bottomnya sama dengan 10 pixel misalkan. Kita save, kemudian klik kanan show preview. Oh, bukan border bottom tapi margin, mohon maaf. Oke. Kemudian selain margin kita juga butuh border radius agar sisi-sisinya tumpul. Kita kasih border radius 12 pixel. Maka hasilnya seperti itu. Kemudian satu lagi di sini semuanya ada di tengah-tengah halaman. Berarti dia berada di si div main content ya. Berarti si main content ini kita butuh text line. Main content, kemudian text line sama dengan center, titik koma. Coba maka lihat hasilnya, semua tulisan yang ada di kotak main content ini, yang ini kan ya, semuanya ada di tengah-tengah. Kenapa yang ini juga di tengah-tengah? Kembali lagi ke materi inheritance, karena si div yang ini adalah anak dari div main content, maka dia juga diwarisi perilaku atau style yang sama dengan orang tuanya. Karena orang tuanya adalah main content punya text align center, maka anak-anaknya juga punya text align center. Kita ubah biar dia nggak terlalu di tengah. Berarti di kelas color box ini, nah si color box ini semuanya kelasnya color box kan ya. Dan kita ingat bahwa yang namanya kelas itu lebih prioritas dibandingkan warisan dari orang tuanya. Berarti di sini kita kasih text align sama dengan left. Maka hasilnya seperti ini. Dan tulisannya kita ganti warna menjadi warna putih biar terlihat. Berarti kita kasih satu lagi color titik 2 white titik koma. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita kasih margin kiri dan kanannya 20 pixel misalkan. Margin right 20 pixel dan margin leftnya juga 20 pixel titik koma. Hasilnya seperti itu, atau jangan 20 pixel, kurang pinggir lagi, misalkan 40 pixel. 40 pixel. Hasilnya seperti ini. Dan kalau kita ingat mengenai margin ini, kita bisa meringkas ketiga value ini menjadi satu value yang sama, yaitu margin
titik 2, atasnya 0, kemudian kanan dan kirinya 40 pixel, 40 px, dan bawahnya 10 px. Ini menggunakan 3 value. Untuk 3 value berarti atas, kiri dan kanan, dan juga bawah. Ini hasilnya sama saja seperti yang tadi. Kemudian terlihat di sini ada padding. Kita tambahkan paddingnya juga. Paddingnya keseluruhannya pakai 15 pixel misalkan. Nah, hasilnya seperti itu. Kemudian kita akan coba lihat di browser. Kita klik kanan dulu di sebelah sini, kemudian copy path, kemudian balik lagi ke browser, atau di sini juga sudah ada nih, paste saja, enter. Hasilnya seperti ini. Dan ini terlalu lebar. Di color boxnya kita kasih width-nya sama dengan 800 pixel. Titik koma. Kita reload. Nah, hasilnya seperti ini, tapi dia tidak ada di tengah-tengah. Masih ingat caranya agar si div ini ada di tengah-tengah? Maka margin kiri dan kanannya harus auto. Berarti kita kasih marginnya ini, kiri kanannya adalah auto. Kita save, kemudian kita reload, maka hasilnya dia ada di tengah-tengah. Margin bawahnya kurang gede, kita kasih lagi margin bawahnya 20 pixel, reload, sudah agak lumayan. Dan ininya juga terlalu gede nih, si main content-nya kita pakai width 900 pixel, titik koma, save, kemudian reload, maka hasilnya seperti itu. Dan biar ke tengah berarti butuh margin left dan margin right auto. Kita kasih margin left-nya, berarti ini kalau 4 value begini berarti ini atas, ini kanan, ini bawah, ini kiri. Kanan dan kirinya kita harus jadikan auto, berarti di sini kanan auto dan kiri juga auto. Save, kemudian reload, maka berhasil dia ada di tengah-tengah. Sedangkan untuk yang menu ini karena dia bentuknya inline, kita nggak bisa pakai metode margin left right-nya auto, nggak bisa. Karena dia adalah anak dari div ini, kita kasih dulu ya, div ini ID-nya adalah menu. Si menu ini kita berikan text align center. Div dengan ID menu dikasih text align center, titik koma, save, kemudian reload, maka sekarang dia ada di tengah-tengah. Sekarang kalau kita bandingkan sudah agak mirip. Kemudian tinggal si nama menunya di sini masih ada garis bawah. Kita akan coba perbaiki di materi selanjutnya mengenai link. Untuk warna saya cukupkan di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap belajar, tetap berlatih, dan saya percaya PNS bisa coding.